Sebuah bangsa itu salah satunya ditentukan atau dinilai dari yang kertas tadi, ijazah tadi. Khususnya Bapak Ibu sekalian yang berusia 25 tahun ke atas, itu akan dihitung. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang ini secara nasional ya, kelas 8 jauh tertinggal dengan negara-negara yang dekat dengan Filipina. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika tidak melakukan penyetaraan dan peningkatan pendidikan, itu sama dengan berkontribusi negatif terhadap harga diri bangsa. Supaya apa? Supaya kita memberikan kontribusi positif terhadap harga diri bangsa. Apalagi pendidikan itu adalah menjadi program besar dari perjalanan kita semuanya. Ya, maka saya mengatakan pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan manusiawi. Ukurannya apa? Secara formal adalah sekolah. Sekalipun mungkin pada sisi lain keterampilan, kemampuan, tapi di dalam hitungan internasional itu adalah sekolah. Dan ada ruang, Bapak Ibu jelasnya banyak. Pada saat itulah dan pendidikan kita bukan hanya untuk mengajarkan, tapi punya cita-cita besar, yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan alamin itu disimbolkan oleh Syekh Zaitun sebuah masjid, tapi itulah gambaran cita-cita ini karena Rasulullah SAW kita membangun pola pikir kita. Karena semua itu berawal dari pola pikir. Jadi amaliyah kita itu, karya kita itu awalnya dari pola pikir. Khoyal, suar, amal. Dari pola pikir kemudian dibentuk menjadi sebuah cita-cita, sebuah gambaran, lalu baru amal. Nah, mungkin satu-satunya PKBM di dunia ini yang menyelenggarakan seminar baru PKBM Warga Belajar Bandung ini. Alhamdulillah. Biasanya namanya PKBM itu ya saya namanya gitu ya. Begitu. Alhamdulillah. Dan di PKB Az-Zaitun ini yang menyelesaikan seminar secara offline, ini baru kelompok Belajar Bandung menyelenggarakan juga itu offline. Jawa Tengah menyelenggarakan offline. Kebetulan saya diminta untuk narasumber Jawa Tengah, Jawa Timur belum, Jawa Barat, Utara. Bahkan Jakarta baru mau akan. Nah ini Bandung. Sekalipun ini agak mendadak Bu ya. Saya kebetulan juga sama dengan Bapak Ibu sekalian sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pelajar. Kebetulan saya sedang riset di Al-Ittifaq di Ciburial. Kemudian saya telepon ke Pak Usep, saya ada di Bandung, gimana biar bisa bermanfaat gitu. Alhamdulillah hari ini kode untuk kita bisa melaksanakan ini. Jadi ini sebuah kenikmatan atau sebuah nikmat yang luar biasa. Australia kalau terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, tangannya pendek. Dia menjadi seorang artis, penulis, pembicara, dan sangat menginspirasi dunia. Ini di suatu sekolah yang anak-anaknya nakal. Tapi di akhir kemudian terjadi perubahan besar terhadap anak-anak itu, sehingga tumbuh kasih sayang, rasa syukur.
memang bukan Muslim, dia seorang Katolik, tapi kita bisa belajar dari siapa dia. Main skateboard, Pak Arman belum tentu bisa main skateboard. Iya. Dan untuk menjadi besar, satu hal yang harus Anda punya, purpose, tujuan hidup. Nah, punya karunia besar yaitu hidup, dan punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup dia? Dia ingin mengasihi semua manusia. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Rahmatan lil alamin, kan gitu. Bapak Ibu sekalian diberikan karunia besar, masih ada kehidupan di dalam diri kita, dan dia memiliki satu cita-cita besar, memberikan rahmat kepada semua manusia. Itulah yang menjadi motivasinya. Bagaimana memberikan kecintaan, memberikan kebaikan kepada orang di seluruh dunia. Dari sanalah muncul kemampuannya. Kemampuan itu muncul karena ada satu tujuan besar. Dan hebat, luar biasa. Namanya tadi siapa namanya itu? Kanai Nyoha. Dan sekarang sudah memiliki 4 anak. Tuh, padahal segininya bisa tuh senti bayar teh. Nah, bisa enggak? Gimana ya? Dia mensyukuri apa yang dia dapat. Inspirasi bagi seluruh umat. Itulah rahmatan. Dia bisa begitu karena apa? Karena syukur. Ya kan? Setelah syukur dia melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu untuk apa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Sehingga dirinya itu ibarat kokocoran, ibarat paralon. Karena berpikirnya untuk orang lain, dirinya kebagian nggak? Kebagian. Istrinya cantik, kekayaannya banyak, anaknya 4 sehat-sehat semua. Karena cara berpikirnya seperti itu. Boro-boro perempuan inginnya kumaha tuh gitu, kumaha gitu nage, hese meren gitu. Nah itu ya. Mari kita berangkat dari sini. Tema kita adalah membangun pola pikir progresif. Mau progresif tadi ingat KKS bagus. Gak progresif kan aja. Jadi naon atau progresif teh gitu. Apa sih progresif itu? Ya? Ya, betul. Luar biasa nih mahasiswa PKBN. Mahasiswa PKBN. Berpikir maju. Progresif itu berpikir ke depan. Ya. Si Nick Fugitif itu berpikirnya ke depan dia. Tidak berpikir dirinya saat itu sedang bagaimana, tapi dia berpikir ke depan. Si ittaqullaha, bertakwalah. Ada iman, ada takwa, wal tanzur nafsum ma qaddamat itu. Dan perhatikan apa yang akan. Ketika seorang memperhatikan apa yang akan terjadi di masa akan datang, berarti berpikir apa? Kenapa? Itulah progresi. Wattaqullaha, kemudian setelah engkau berpikir ke depan, wattaqullaha, jangan lupa, jangan diem wae gitu. Mikir ke hareup, tapi cing wae gitu. Tapi wattaqullaha, engkau juga harus bekerja lagi. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sebenarnya Allah Maha waspada, Maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu berpikir progresif, Allah tahu. Gitu. Allah paham. Allah Maha memberi segala sesuatu. Ibu sekalian, inilah petunjuk ilahinya. Sering kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya saja menyuruh umat manusia supaya gimana, supaya punya keyakinan, supaya punya fondasi, punya akidah, tapi juga harus bekerja. Kita mau bekerja, melakukan sesuatu.
Tetapi jangan cukup melakukan ini. Nah ini berarti tidak melihat ke depan. Kenapa? Untuk melihat ke depan itu perlu ilmu. Orang bisa melihat ke depan kalau ada ilmu. Bapak-Ibu sekalian, dulu pada saat belum ada Google Map, misalnya kita mau ke mana ya, ke Soreang, jam apa perjalanan misalnya, kemana ke Soreang, rumah ada di sini. Bertanya ya harus taruh bunga belokan terus di kemana ke Soreang itu gitu. Akhirnya mah mereka daerah belum apa yang tinggal di Kebun 100 kilo, jadi lamun diomongkan ke zaman menuju acan bolong, siapa? Air macet. Oh, ilmu pengetahuan bisa memprediksi ke depan. Namun orang membuka ilmu tentang Google Map mah, udah ngawe. Kita tadi daerah mana? Mungkin jam sabaraha sampai tadi itu. Itu kan begini. Ternyata gambaran sederhananya. Ilmu praktis dalam kehidupan. Nah, kalau kita punya ini, ya, sebab Allah itu menciptakan sunatullah. Sunatullah itu adalah ada hubungan sebab akibat. Dalam kehidupan itu ada hubungan sebab. Oh, lamun kieu, kudu kieu, lamun kieu pasti kieu, lamun kieu kieu. Maka ada sekarang itu sebuah ilmu yang disebut dengan artificial. Tidak pernah hanya ikonnya saja. Tugasnya dikerjakan. Itu orang tua kita. Maka kita selaku yang mengikuti perjalanan harus mencontoh itu suatu masalah. Maka saya juga sekolah lagi sama dengan Bapak Ibu sekalian, bolak-balik ke Bandung. Alhamdulillah sekarang sudah tidak bolak-balik lagi, tinggal riset gitu. Tapi tidak pernah berhenti kita belajar. Ya. Mungkin di satu pihak kita expert, menguasai, tapi di pihak lain kita juga mungkin banyak hal yang belum tahu. Nah itu ya. Nah jadi pakai ilmu tuh ya. Pakai ilmunya bukan pakai ijazah. Nah, ijazah itu syarat formalitas yang memang punya pengaruh terhadap harga diri bangsa. Tetapi yang terpenting adalah hakikat. Bapak Ibu sekalian memiliki ilmu dan wawasan. Dan ilmu itu ibarat masukkan ke ember, masukkan cair karena botol. Tuh bisa ini, aduh ilmu telomba ya, ayat ember gede, dikeblogkan kabeh, mungkin bisa terasuk kabeh. Biasa, saeutik. Modul 1, oh dipelajari kerjakan tugasnya. Modul 2, makanya dikasih seminggu hanya sekali. Nah berikutnya, itu komputer. Dimana kalau pakai listrik biasanya pakai manual, nanti mesin, kosaran kadang lu poho, buka isu kelihatan, nanti mesin teh, artinya apa? Semua benda itu di data, kayak jalan di data, kayak jelema di data, mudah kena sabaraha, jelema na sabaraha, iraha lahirna, beratna sabaraha, penyakitna naon. Gitu kan, di tanaman air naon, di mana, data. Masuklah data itu ke dalam sebuah tempat yang disebut dengan big data. Nah, big data ini kan diolah oleh yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Data itu diolah untuk sesuai dengan kebutuhan manusia. Aina payaya, rekapitulasi di apa daerah, tinggal masukkannya ke Google Map. Klik. Oh, didinya. Nah, berarti menghubungkan data-data tentang geografi dengan tujuan kita. Ada, oh di sana ada kecelakaan. Oh, data-data kejadian-kejadian disambungkan karena internet. Jadi Pak ya tahu. Oh, di itu ada tabrakan. Oh, di itu ada belok. Oh, di itu ada turunan. Oh, di itu ada belokan. Oh, di dia perboden tahu. Itu si Google Map tahu. Oh, ini perboden. Tidak boleh belok ke kiri. Padahal irahan di perjalanan kan. Nah gitu. Itu namanya artificial intelligence. Semua itu diolah oleh komputer. Itulah masuk revolusi industri berapa?
4.0, di mana semua kehidupan sudah tersambung ke internet. Tapi mengalami masalah apapun yang kenapa? Karena manusia kita semua menjadi baik. Itulah mindset orang. Itu mindset orang mukmin. Tidak banyak mengeluh. Alhamdulillah kita masih ada dalam perjalanan, masih punya sahabat, masih punya pimpinan, masih segala macam. Sekalipun tiap akhir bulan ini nanti ada 3 karakter masa depannya nanti berikutnya. Oke. Bahkan akhirnya wa in asobatuhu dharra, jika terkena dia dharra, kesulitan, musibah, sobar, dia akan sobar. Sobarnya nanti Bu, sobar teh wa ma wa anu wa mastakanu wa madohu, tidak lemah, tidak lesu. Itulah nanti akan melahirkan keyakinan. Ketika ilmu itu dikaji secara benar, akan menanamkan kepada keyakinan kita. Di dalam konsep psikologi yang disebut dengan belief, seseorang itu berperilaku tidak ujug-ujug. Misalkan, namun Aina baru dah misalkan, ada orang tua punten, apakah ujug-ujug begitu sikap begitu? Tidak, karena Aina mudah kan bukan selebok kan gini. Aina zaman orang baheula kan, punten mah. Itu yang namanya behavior. Kalau dalam ilmu psikologi ya, behavior itu suara itu perilaku, dan ilmu itu dibentuk oleh yang namanya belief, keyakinan. Jadi keyakinan seseorang akan membentuk nilai di dalam dirinya. Oh, yang namanya hidup ini kita harus hormat pada orang lain. Itu perintah Allah, kita harus hormat pada orang lain. Muncullah nilai di dalam diri kita. Oh, kalau begitu di dalam bersikap kita itu harus hormat pada orang lain. Muncullah attitude, di situ sikap ketika berhadapan orang lain. Ada orang tua, oh kalau begitu ada orang tua kita harus tunduk jalannya. Itu namanya attitude. Ayah orang tua tuh mikir dan naon tiba-tiba hutan Pak, itu jadi naon? Behavior sudah jadi kebiasaan. Jadi iman akan membentuk nilai. Yang saya bisa salah pada. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kurangan, dan ya mangga kalau ada tanya jawab mangga tapi itu dan laporan kan. Demikian. Ada Allah ya Rabbi. Oh, tuh alhamdulillah. Sami atuh. Ada Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada pembaca. Alhamdulillah. Tadi banyak ya ilmu yang disampaikan beliau, mudah-mudahan seluruhnya bisa dipahami. Namun sebelum acara ini diakhiri, kami memberikan kesempatan untuk menyampaikan testimoni. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai yang nama Sopandi, alhamdulillahirrahmanirrahim, Abi ini mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah di dalam kesempatan ini mendapat ilmu yang lebih baik, yang luar biasa. Terima kasih sekali kedatangannya Abi dari pusat Al-Zaitun. Alhamdulillah. Oke, para saudara-saudara sekalian, kita mengucapkan semuanya untuk hari ini mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami terima kasih sekali untuk pendidikan hari ini, dan kami siap untuk bertaatinya, untuk bertakwa kepada Allah, dan sami'na wa ata'na. Dan jangan lupa menyelesaikan. Insya Allah kami akan menyelesaikan apa yang diprogramkan oleh para pimpinan. Kami sami'na wa ata'na. Untuk itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
amalkan di kehidupan sehari-hari. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Semoga ke depan lebih baik lagi. Kita sempurnakan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.